of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bhinneka tunggal ika. Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Halo, kita ketemu lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang pendidikan di Indonesia yang bagi sebagian masyarakat dirasakan semakin mahal. Terkesan ada komersialisasi. Ini ceritanya gimana Om Bob ya? Ya, Indonesia itu kan masih termasuk negara yang usianya muda ya, walaupun sudah 75 tahun tetapi masih bolehlah ya dianggap muda gitu ya. Penyakit dari negara-negara berkembang itu pada awalnya selalu punya anggapan bahwa pendidikan itu adalah kewajiban dari pemerintah. Ya, artinya pemerintah harus mengusahakan pendidikan kepada seluruh rakyatnya agar bisa menjadi pinter ya. Nah, kalau sudah seperti itu, anggaran-anggaran dimasukkan ke dalam pendidikannya cukup besar. Nah, terutama dialokasikan itu untuk biaya operasional. Kalau biaya operasionalnya sudah disubsidi oleh pemerintah, sehingga tidak diperlukan lagi uang sekolah dari para muridnya. Paling sedikit ya lebih murah begitu ya, karena sudah ada bantuan atau anggaran dari pemerintah. Nah, tetapi masalah yang seperti ini ternyata sudah tidak bisa dipertahankan terus. Jadi sesuai dengan perkembangan zaman, makin lama tuntutan dari dunia itu makin kompleks. Dulu cukup mengetahui bagaimana angka jumlah menjumlah ya, bagaimana kali per kali dan sebagainya itu yang sederhana-sederhana, tapi sekarang udah menuju yang lebih kompleks ya. Apalagi sekarang kan dunia itu kan berlomba-lomba untuk mencari sesuatu yang baru lain daripada yang lain. Dunia persaingan sudah makin kuat ya. Jadi diperlukan riset, diperlukan alat-alat yang canggih, diperlukan orang-orang yang spesialisasi. Oke. Nah, semua itu membutuhkan biaya yang tinggi. Nah, ini yang menjadi biang keroknya. Nah, semua itu menuntut biaya yang tinggi sekali. Ya, jadi pemerintah tidak bisa bertahan kalau hanya terus-terusan memberi subsidi kepada dunia pendidikan. Ya, oleh sebab itu mau tidak mau pemerintah harus membuka diri kepada seluruh kalangan swasta agar bisa ikut membantu negara di dalam mengembangkan sumber daya manusia ini. Nah, ceritanya menciptakan manusia yang tangguh, yang pinter, yang luar biasa. Nah, untuk ini kan diperlukan pendidikan yang lebih baik. Jadi sekarang misalnya dunia teknologi, nggak bisa kita hanya mikir buat kincir angin, buat mobil yang konvensional seperti sekarang ini. Tetapi sekarang kan sudah lari ke mobil listrik. Betul. Mobil listrik itu diperlukan aki, ya, aki yang bisa menyimpan sumber daya listrik itu nggak habis-habis ya. Jadi bukan seperti baterai yang dipakai 2 jam sudah habis ya. Baterai handphone sekarang yang maju itu 1 hari sudah habis ya. Tapi kalau untuk kendaraan mobil itu kan diperlukan high power dan awet ya. Sekarang bisa berkembang bahwa 1 kali charge untuk mobil listrik itu bisa bertahan 600 km. Nah, ini semua kan diperlukan riset dan teknologi yang canggih. Betul. Yang harus dibelajarin di dalam pendidikan-pendidikan tadi itu. Nah, oleh sebab itu kan diperlukan biaya yang tinggi. Nah, kalau diperlukan biaya yang tinggi,
pemerintah nggak kuat lagi gimana? Ya ini kan tidak bisa kalau hanya menggantungkan pemerintah. Jadi terakhir kali dunia pendidikan itu juga menjadi kebutuhan dari masyarakat agar bisa menjadi daya saing pribadi-pribadi masing-masing untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik, Om Bob. Itu maksudnya gimana? Ya sekarang misalnya orang yang usahanya itu bukan dalam arti mengecilkan karyawan yang ada di pabrik atau di toko-toko gitu ya. Itu memang kalau kehidupan seorang dokter itu kan mesti lebih baik ketimbang mereka. Nah, dokter umum biasanya ya itu juga kehidupannya kalah kalau dengan dokter-dokter spesialis. Ya kan? Umumnya loh ya. Ada juga dokter yang hebat, dokter umum tapi pasiennya banyak, penghasilannya banyak kan juga ada ya. Okay. Nah, tetapi umumnya dokter spesialis kehidupannya lebih baik ketimbang dokter biasa. Ya kan? Seorang insinyur bangunan kehidupannya biasanya juga lebih baik daripada orang lulusan STM. Okay. Kalau dari segi umumnya ya, ada juga tapi yang sekolahnya tidak lulus, tetapi dia bisa berhasil sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha, malah yang tidak lulus sekolah itu bisa menjadi penyumbang dari universitasnya. Itu kan ada juga. Ya. Tapi dia kan sukses di dalam berusaha sebagai pengusaha. Okay. Nah biasanya kalau kamu bisa menjadi pengusaha yang sukses itu juga kehidupannya lebih baik ketimbang pengusaha biasa. Ya jadi ini kan sudah satu kehidupan nyata. Jadi orang kalau kepingin mendapatkan penghidupan yang lebih baik, dia tentu berusaha harus mengenyam pendidikan yang baik. Lebih baik, lebih bagus kehidupannya. Nah ini kan memang sudah menjadi pengetahuan umum ya, sudah menjadi rumus lah. Ya itulah sebabnya mengapa semua orang kepingin supaya anak-anaknya itu sekolah di sekolahan yang bermutu. TK mau menuju ke SD juga bingung cari wah ini sekolahan yang baik yang mana. Misalnya syaratnya kalau mau masuk kelas 1 itu sudah bisa baca, bisa nulis. Nah berarti dia harus masukkan sekolahan TK yang sudah bisa lulusannya TK itu bisa menghasilkan murid-murid yang bisa membaca dan nulis. Ya, ini kan harus diteliti betul semua. Tujuannya juga agar supaya anak kita itu mendapat pendidikan yang baik. Well, Om Bob, kita akan break dulu sebentar. Sambil terus Awang ingetin, kalau Anda punya komentar tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini, langsung aja kirim WhatsApp di 0878 5590 7788. Out of the box. Membahas apapun yang Anda mau. Kita kembali lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Masih bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Jangan lupa, kita masih terus tunggu komentar-komentar Anda tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini. Silakan kirim via WhatsApp di 0878 5590 7788. Nah, Om Bob, memang sudah jadi pengetahuan umum ya, semua orang ingin anaknya sekolah di sekolahan yang bermutu. Tapi kalau semua sekolahan itu dalam tanda petik ada kurangnya, ini terus gimana Om Bob? Kan tetap harus cari sekolahan yang baik. Nah, sekolahan yang baik ini sebetulnya menjadi kebutuhan orang. Ya, lah sekarang hukum ekonomi itu kan terjadi, di mana ada demand dan supply-nya kurang, orang akan berlomba-lomba masuk di sana. Supply sama demand, itu maksudnya gimana Bob? Ya sekarang kalau dikatakan supply dan demand, kita harus bicara dulu demand-nya. Demand itu artinya keinginan dari masyarakat. Keinginannya adalah agar supaya ada sekolah-sekolahan yang mutunya bagus, yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, setelah itu muncullah satu yang namanya peluang. Kalau ada demand yang demikian besar, kira-kira peluangnya apa?
Nah, ini orang-orang pengusaha, entrepreneur itu selalu memikirkan peluang. Bagaimana peluang itu bisa diambil untuk bisa mendapatkan penghasilan yang baik. Itu sah-sah saja kan, tidak melanggar hukum, ya, juga tidak melanggar agamanya, ya. Jadi boleh saja. Nah, seperti kita ketahui, anggaran pendidikan itu kan besar sekali, baik di Indonesia maupun di Amerika. Makin hebat sebuah negara, anggaran pendidikan itu makin besar, ya. Artinya biaya-biaya yang diperlukan untuk pendidikan itu makin besar. Nah, itulah menjadi peluang. Ya, jadi kalau peluang pendidikan ini hanya diberikan kepada pemerintah nggak kuat. Ya, perhatiannya nggak bisa full konsentrasi di situ karena pemerintah itu kan ngurusin semua lini kehidupan masyarakat, dari demokrasinya, dari tata kelola pemerintahannya, dari pelayanan publiknya, semuanya itu kan urusan pemerintah. Sehingga pemerintah tidak bisa fokus di satu hal pendidikan. Itulah sebabnya maka pemerintah membuka diri kepada siapapun, orang-orang atau pihak swasta untuk berkonsentrasi di dunia pendidikan ini. Pemerintah tahu pendidikan itu sangat penting. Ya, jadi dibuka selebar-lebarnya agar supaya swasta itu bisa masuk di dalam dunia pendidikan. Kalau swasta sudah masuk ke dalam dunia pendidikan, kan modalnya kan dari swasta. Ya, jadi nggak bisa sebuah lembaga pendidikan hanya diberi modal sekali, terus dia minta modal terus. Nah, itu tidak bisa. Toh, lembaga pendidikan itu harus bisa mandiri. Nah, sekarang masalahnya tadi kan kita bicarakan, kalau orang-orang tuh mencari sekolahan yang mutunya baik. Betul. Kan begitu. Nah, sekarang syaratnya supaya mutunya baik itu apa? Ini harus kita pikirkan dulu. Jelas, ya. Syarat yang harus ada itu sekolahan itu harus baik. Artinya fasilitasnya oke. Misalnya tempat belajarnya bagus. Kursinya ya bukan kursi yang maaf, yang modelnya dingklek, itu kan nggak boleh. Ya, dulu ingat zaman kuno itu ada gedung bioskop, ya. Itu kalau mau nonton ya kursinya itu modelnya jongkok pakai dingklek itu. Nah, itu zaman kuno. Nah, mungkin sekolahan zaman kuno juga seperti itu kan. Nah, sekarang coba kalau bioskop ini sayang pandemi, ya. Ini kalau gedung bioskop itu ada yang tempat duduknya itu seperti sofa, ya. Nah, ini kan makin lama makin maju. Ini pendidikan juga begitu. Kalau dulu tuh kursinya model dingklek, jongkok, lama-lama kan tidak seperti itu. Ya, harus yang oke. Ya, terus juga kelasnya, ya, kelasnya kan nggak bisa kalau tempat duduknya itu datar. Nanti yang duduk di belakang nggak bisa kelihatan. Kalau gurunya itu nulis-nulis sesuatu di papan tulis misalnya seperti itu, ya kan. Jadi harus baik semua. Nah, itu syarat yang harus ada, itu fasilitasnya harus bagus. Ya. Nah, sekarang dari semua yang penting-penting tadi itu, yang paling penting kan tenaga pengajarnya. Ya. Di samping kurikulumnya, tenaga pengajarnya harus oke. Nah, untuk mendapatkan pengajar yang berkualitas atau bermutu itu dari mana, Om Bob? Ya, itu kan yang namanya guru berkualitas itu kan banyak sekali guru yang ada di lingkungan masyarakat. Ya, bisa yang namanya di lokal, satu negara sendiri, atau dari luar negeri. Ya, kan itu harus pandai-pandainya. Ya, pandai-pandainya pengelola sekolahan itu mencari. Ya, seperti biasa itu dicari guru full timer, dicari kepala sekolahan. Itu kan sering banyak terjadi itu. Ya, syaratnya apa? Bla 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 bla, ya kan? Wah, kalau udah dapat yang mutu, biasanya gimana? Ya, biasanya kan kalau mau dapat guru yang bagus, ya harus berani memberi gaji yang tinggi.
Iya. Nah sekarang kalau misalnya ya seorang guru tuh cuman digaji UMR, UMR di Indonesia itu kan katanya udah paling tinggi dibandingkan negara-negara berkembang yang lain, misalnya Vietnam, Kamboja, ya itu katanya UMR di Indonesia tinggi. Tetapi seorang guru yang kualitasnya bagus, ya nggak bisa kalau digaji UMR saja, ya kan? Karena apa? Guru pun sekarang menjadi rebutan. Kalau guru itu luar biasa, kalau guru itu baik, itu menjadi rebutan. Ya sekarang dunia usaha itu juga butuhkan orang-orang yang pinter. Ya guru-guru itu orang yang pinter. Orang yang pinter tuh biasanya produktivitasnya tinggi. Jadi bukan sekolahan juga cari, bila perlu kalau ada guru yang hebat, yang pinter ya direkrut. Apakah dia nanti akan ditempatkan di departemen SDM-nya dari sebuah perusahaan, kan bisa juga. Ya. Wah, macam-macam ya. Jadi juga terjadilah persaingan tenaga kerja. Guru itu kan juga boleh dikatakan tenaga kerja kalau kerjanya di sekolahan yang namanya guru, ya. Kalau nanti dia menjadi kerjanya di sebuah perusahaan yang namanya manajer, kan bisa ya. Jadi ini jadi persaingan. Ya, ada juga guru yang kalau menjadi guru di sekolahan gajinya cuma UMR misalnya ya. Mending dia buka kursus. Ya, membuka bimbingan belajar yang kemarin ada banyak itu ya. Nah, itu penghasilannya lebih besar dari guru. Nah, ini bisa repot kan? Terutama gurunya harus bergaji tinggi. Om Bob, kita break dulu sebentar dan jangan kemana-mana. Kita akan kembali sesaat lagi. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Anda masih mendengarkan Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Ini ternyata memiliki guru atau pengajar yang baik dan pinter juga merupakan salah satu hal yang dibutuhkan oleh sekolah yang berkualitas ya. Ya, sekarang belum bicara kurikulum. Sekarang kurikulumnya bagaimana? Kalau mengikuti kurikulum pemerintah ya nggak apa-apa, karena kurikulum pemerintah itu gratis ya. Tapi kalau sudah sampai ke tingkat perguruan tinggi, maka kurikulumnya itu masing-masing sudah mempunyai kekuatan yang beda-beda. Sebuah sekolahan yang berafiliasi dengan sekolah terkenal di dunia, di luar negeri, maka kurikulum pelajarannya pasti lebih bagus. Ya, anggapannya dunia usaha seperti itu ya. Okay. Jadi kurikulum untuk diikutin dari sekolah-sekolah terkenal dari luar negeri itu ya bukan gratis. Ya, mereka nggak bisa kurikulum yang demikian hebatnya itu diberikan cuma-cuma, harus dibayar. Ya, kalau udah dibayar itu kan berarti ada biaya lagi. Ya, jadi ini semua adalah biaya-biaya yang harus dipikul oleh sekolahan. Nah, sekarang kalau sekolahan itu hidupnya hanya dari subsidi doang, ya lama-lama sekolahan ini ya bisa repot. Sekolahan yang bagus itu harus bisa mandiri. Dalam arti kata penghasilannya dari murid-murid yang sekolah itu harus bisa nutup biaya investasi untuk sebuah sekolahan tadi itu. Makin hebat sekolahannya, baik fasilitasnya, baik tenaga pengajarnya, macam-macam, itu pasti memerlukan biaya yang tinggi agar supaya investasinya bisa kembali dan bisa diinvestasikan kembali untuk menjadi yang lebih baik. Jadi secara terus-menerus ada perkembangan, otomatis ya diperlukan uang yang lebih banyak. Nah, kalau model kayak gitu, apakah bisa dibilang itu adalah komersialisasi, Om Bob? Ya, sebetulnya komersialisasi itu kan konotasinya negatif. Ya, kalau sebuah yang komersial itu berarti anggapannya itu jelek. Nah, itu nggak benar. Sebetulnya yang benar itu ya bukan komersialisasi. Ya, istilahnya yang baik mestinya kalau gitu itu adalah sebuah usaha atau sekolah yang benar. Ya. Jadi begitu. Ya, sekarang coba bayangin. Sekarang kalau sebuah sekolahan investnya sedemikian besar, ya,
Tanahnya dibeli tempat lokasi yang bagus. Ya, dibikin asrama. Ya, semua di kelas 1 semuanya bagus. Terus waktu naik terus sekarang pada saat menentukan uang sekolahnya, itu kan ada uang masuk, uang sekolah, uang praktekem, macam-macam, ya. Itu terus dikatakan itu komersialisasi, ya, sehingga bila perlu didemo bahwa sekolahan itu tidak boleh karena telah mengkomersialisasikan pendidikan. Lah ini negaranya nggak bisa maju. Ya kan? Justru kalau ada pihak swasta yang berani investasi, dan ini didorong oleh pemerintah, negaranya akan maju. Biarlah orang-orang yang mampu, yang berani membayar mahal untuk mendapat pendidikan yang tinggi itu ya disilahkan. Ya, karena negara kita itu kan bebas. Ya, rakyat merdeka untuk memilih. Untuk memilih dia jadi apa boleh, asal jangan memilih jadi penjahat gitu kan. Kan nggak ada sekolahan yang mendidik jadi penjahat, kan nggak ada. Mungkin kalau mau sekolah jadi penjahat itu ya ada yang cerita yang nggak enak itu kan, kalau mau sekolah jadi penjahat ya masuk penjara. Kalau maling kecil masuk penjara, keluar jadi maling besar. Kalau maling besar masuk penjara, keluar jadi perampok. Ya, kalau itu pengecer narkoba masuk, katanya kalau keluar nanti dia jadi distributor narkoba yang gede. Ini anekdot seperti itu ya. Itu malah sekolahnya gratis kan. Nah sekarang justru kalau ada swasta yang investasi seperti ini, sekolahan yang mutunya baik itu harus didorong. Ya, jadi jangan malah dicap ini mengkomersialisasinya, nggak bisa. Ya, sekarang kalau kita lihat perusahaan-perusahaan itu seperti misalnya penyelenggara provider internet itu, ya masa pandemi ini kan untungnya luar biasa. Betul. Ya, terus itu nggak boleh dikatakan, aduh ini penyedia provider internet ini berdiri di atas penderitaan rakyat. Sekarang rakyat karena harus sekolah dari rumah. Ya, maka mestinya perusahaan penyedia internet itu harus memberi gratis pada masyarakatnya. Kalau pasang harga ya jangan mahal-mahal. Masa internet provider pulsa itu dikomersialkan? Nah, ini gimana? Ya, kan nggak boleh seperti itu. Ya. Yang invest itu kan ya bukan masyarakat biasa kan, tapi ada pengusaha. Ya, duitnya gede itu untuk menyediakan pulsa internet itu. Kan nggak bisa seperti itu. Nah, sekarang kalau itu boleh, kenapa? Kalau ada masyarakat yang bikin sekolahan yang baik, terus dicap, waduh, ini pendiri sekolahan itu kok tidak berperi kemanusiaan. Pendidikan kok dikomersialisasikan. Nah, ini kan nggak benar, nggak fair kan. Jadi sepertinya ya kata-kata itu nggak boleh dipakai lagi. Justru kita makin senang. Oke, Om Bob, kita akan break dulu sebentar dan jangan kemana-mana. Kita akan kembali sesaat lagi. Sambil terus kita tunggu komentar-komentar Anda untuk bisa kita diskusikan di sini. Silakan dikirim via WhatsApp di 0878 5590 7788. Out of the box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita masih bersama Om Bob. Tentunya di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Kita lanjutin lagi diskusi kita di sini. Om Bob, kalau sekolah dengan biaya yang mahal, itu apa tidak memberatkan masyarakat? Ya, masalah mahal atau tidak itu kan sebetulnya tidak bisa dilihat tinggi rendahnya nilai yang dibayar. Tapi harus dibandingkan dengan mutu yang diperoleh. Ya, kalau memang harganya itu tinggi, uang sekolah, uang gedung, macam-macam itu tinggi, tetapi mutu yang didapat itu tidak sebanding dengan apa yang dibayar, ya muridnya akan hilang kok. Ya, masyarakat yang punya duit itu atau siapapun itu bisa mengerti. Ya, uang yang dikeluarkan untuk membayar uang sekolah, uang gedung itu apakah sebanding dengan yang didapat? Ini yang dikatakan value of money.
Ya, jadi uang yang dibayar itu cocok atau enggak, worth it atau tidak. Ya, sekarang kalau itu luar biasa bagusnya, sekarang pertanyaannya, masyarakat yang tidak mampu bagaimana? Nah ini, masyarakat yang tidak mampu ini memang harus diperhatikan. Memang tidak bisa hanya tergantung dari pemerintah doang. Pemerintah doang nggak cukup biayanya maupun orang-orangnya untuk melawan atau berkompetisi dengan orang-orang yang khusus memperhatikan dan fokus kepada pendidikan tadi itu. Tetapi pemerintah paling sedikit bisa mengimbangi bahwa universitas atau sekolahan-sekolahan negeri itu harus berpacu dengan sekolahan-sekolahan swasta yang luar biasa tadi itu. Harus berpacu secara mutu. Lah ini kalau nggak ada sekolahan swasta, nanti sekolahan negeri bisa linggang-linggang kangkung. Ya tak, nggak ada saingan, dipikir paling bagus, kata dalam tempurung. Jadi begitu ini pendidikan dibuka untuk investasi dari orang-orang swasta, maka tentu sekolah negeri itu akan bagus. Sekolah negeri karena dapat subsidi dari pemerintah, anggaran belanja itu kan dari pajak-pajaknya rakyat. Itu tentu biayanya untuk sekolah di sana tidak akan semahal yang ada di swasta. Jadi untuk masyarakat yang kurang mampu, bagaimana agar supaya bisa masuk di sekolahan yang bagus, ya anak tersebut harus sejak kecil dididik agar bisa mencapai kepandaian yang ekstra luar biasa dibandingkan orang lain. Dipacu agar mereka dirangsang agar mereka belajar rajin, semuanya bisa lebih baik dari orang biasa. Nah, dia tentu menjadi sasaran untuk direkrut menjadi murid. Sekolahan yang bagus, kalau muridnya tidak bagus, ya tidak bisa mengeluarkan murid-murid lulusan yang bagus. Jadi sekolahan yang baik itu juga memerlukan murid yang baik. Itulah sebabnya kalau kita lihat sekolahan-sekolahan yang baik itu untuk menerima murid juga melakukan seleksi yang ketat. Ya, seleksi yang ketat. Kalau memang standarnya belum bisa masuk di sekolahan itu tidak diterima walaupun berapapun bayarnya. Tapi ya entah, kalau ada sekolahan yang memang tujuannya kong kali kong seperti itu, ya repot, ya kan? Siapa tahu gitu kan, tapi jarang. Kalau sekolahan yang bagus, pasti dia mencari murid yang bagus. Masyarakat yang tidak mampu tadi itu, kalau mengikuti seleksi untuk menjadi murid sebuah sekolahan yang bagus, ternyata dia betul-betul luar biasa, pasti ini akan menjadi murid bila perlu dapat beasiswa dari sekolahan itu. Karena murid yang luar biasa itu menjadi sosok promosi dari sekolahan itu sendiri. Sekolahnya hebat-hebat, ya, makanya itu kan banyak itu. Ya, kalau nggak pinter di disiplin ilmunya, dia bisa menjadi pemain tenis nomor 1 di Indonesia. Nah, dia kalau mau cari sekolahan yang baik ya gampang. Ya, ini termasuk atletik, lari 100 meter yang rekornya tinggi. Wah, itu juga gampang. Ya, ini istimewa di dalam renang, ya, gaya bebas 100 meter dia bisa juara Indonesia. Nah, itu mau masuk sekolah dimanapun diterima. Ya, jadi memang kalau mau masuk sekolah yang hebat tetapi mau biayanya rendah, ya tunjukin prestasinya. Jangan cuman teriak-teriak. Ya, wah ini nggak adil, ya, bagaimana masyarakat yang kurang mampu, ya ini nggak bisa sekolah di sekolah yang baik. Nah, ya itu sudah kodratnya begitu. Ya harus berjuang. Mana bisa santai-santai terus kepengin pinter, nggak bisa, ya kan? Jadi harus berjuang dari bawah. Artinya di bawah itu dari umur yang kecil. Jadi itulah sebabnya mengapa mulai kecil kita sebagai orang tua harus bertanggung jawab memberi pendidikan yang baik kepada anak-anak kita agar besok dia bisa masuk di sekolahan yang istimewa. Om Bob, kalau ada beberapa sekolahan di Indonesia yang berafiliasi dengan sekolah-sekolah di luar negeri itu, terus gimana dong? Ya nggak apa-apa, malah bagus. Ya,
ada sekolah yang hebat di luar negeri yang buka cabang di Jakarta misalnya, ya nggak apa-apa. Kita harus merasa seneng. Kalau kita mau sekolah di sana ya, kalau di luar negeri kan biayanya mahal ya. Misalnya ini banyak sekarang ini orang-orang Indonesia yang kuliahnya ada di Australia. Betul. Ya. Ada yang di London, ada di Amerika. Itu biar apa devisa yang hilang. Ya. Tapi kalau sekolahan-sekolahan itu dia tahu di Indonesia itu termasuk negara yang nanti akan menjadi ekonomi terbesar nomor 5 di dunia 10 tahun yang akan datang, tentu kan banyak duit di sini. Nah, sekolahan-sekolahan yang bagus itu juga kepengen dapat murid-murid dari Indonesia yang duitnya banyak ini. Jadi dia mau buka di Indonesia dengan mencari sekolahan-sekolahan di Indonesia yang dipandang kualitasnya oke, ya masuk. Jadi bisa saja dan kita mau, malah kita seneng, tidak perlu keluar devisa banyak. Ya, dan biasanya sekolahan-sekolahan luar negeri yang namanya sudah bagus, sekolahan bintang 4, bintang 5 lah misalnya seperti itu ya. Nah itu ya kalau di Indonesia sudah berani membuka, dia tidak mungkin kalau kualitasnya itu tidak dikontrol. Nah, jadi kalau sampai di Indonesia itu ternyata sekolahannya dia itu jelek, ya kan namanya dia yang di luar negeri itu kan juga jelek. Jadi nggak bisa. Jadi kalau sudah berani mengambah ke luar negeri, itu pasti sudah mempunyai bekal yang istimewa. Well, Om Bob, kita break dulu sebentar dan terus Awang ingetin kalau Anda ingin kirim komentar tentang apapun juga yang bisa kita diskusikan di sini, silakan kirim via WhatsApp di 0878 5590 7788. Out of the box, membahas apapun yang Anda mau. Anda masih mendengarkan Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Ngomong-ngomong nih Om Bob, apa sih yang sekarang jadi tantangan bagi dunia pendidikan di Indonesia? Ya, sekarang tantangan paling berat dunia pendidikan di Indonesia ini, terutama untuk sekolahan-sekolahan ya, itu ya pandemi ini. Ya, sekarang pandemi ini memunculkan gaya belajar baru. Artinya belajar dari rumah, pakai internet. Ini menjadi tantangan dari sekolahan-sekolahan. Ya, kalau ini berkepanjangan, maka murid-murid itu akan belajar di rumah. Ya, pakai internet. Kalau sudah masuk internet, itu dunia itu sudah terhubung secara online. Ya, jadi murid-murid sekolah itu bisa belajar dari rumah melalui internet, melalui komputer, sehingga dia justru bisa mengembangkan diri secara luar biasa terhadap interest yang dia maui. Ini perkembangan pendidikan akan larinya ke sana. Nah, ini otomatis orang yang masuk di dalam dunia pendidikan sebagai bisnis, sebagai usaha, ini juga menjadi berpikir berkali-kali agar supaya bisa survive. Kalau sudah seperti sekarang ini, maka kan tidak diperlukan lagi gedung sekolahan. Oh iya. Ya, untuk ilmu-ilmu yang eksakta atau yang sangat menjurus itu hanya diperlukan laboratorium. Oke. Ya, jadi kalau misalnya ke dunia kedokteran sudah belajar dari internet, itu anatomi itu udah sepertinya kan nggak perlu lihat jenazah. Ya, dari software komputer itu udah kelihatan. Oh, ini kalau dibuka ini ada sarafnya di sini, tulangnya begini, macam-macam itu udah sangat jelas. Ya, tidak ada yang lolos. Cuman dia harus lihat fisiknya kan. Seperti orang berenang itu kalau belajar berenang hanya dikasih teori itu kan nggak bisa, harus masuk di air. Seperti orang mau naik sepeda itu kalau belajarnya cuma dikasih tahu keseimbangannya demikian macam-macam itu ya nggak bisa kalau dia nggak praktek. Berenang kan juga begitu. Nah, ini untuk dunia kedokteran dan dunia saintifik juga harus mencoba kan. Jadi nanti sekolahan itu ya isinya nanti cuma lab, dan bisa jadi nanti ada muncul adalah perusahaan lab. Ya, perusahaan yang menyediakan jenazah
untuk dipraktek mahasiswa kedokteran, misalnya seperti itu. Ya. Terus ada perusahaan yang menyediakan laboratorium fisika. Orang yang kepingin tahu ini praktek-praktek fisika gitu. Jadi sudah tidak lagi menjadi suatu kompleks university yang gede, tetapi bisa saja menjadi klaster-klaster lebih kecil. Nah, ini kan menjadi tantangan dari dunia pendidikan sekarang. Terus untuk mencapai itu, siswa-siswanya harus memiliki syarat apa aja, Om Bob? Kalau melihat situasi sekarang, syarat yang paling penting bagi seorang yang mau maju, karena dunia pendidikan nanti akan larinya ke online, adalah bahasa. Jadi sekarang anak-anak kita mulai harus belajar bahasa, ya jangan bahasa Indonesia saja. Bahasa apa aja, Om Bob? Bahasa Inggris penting, ya, karena semua relatif buku-buku referensi untuk seluruh bidang itu banyak yang bahasa Inggris. Itu harus dipelajarin. Ya. Terus bahasa Mandarin itu juga perlu, karena orang Tionghoa itu atau penduduknya itu kan setengah dari bumi kan. Itu kan orang-orang Tionghoa, di mana bahasanya Mandarin. Jadi kalau sekarang boleh dikatakan semua anak-anak di Indonesia ini harus bisa menguasai dua bahasa itu, maka pasti anak-anak Indonesia ini akan menjadi bibit-bibit unggul untuk menjadi pemimpin di masa depan. Tapi kenapa kok dua bahasa itu, Om Bob? Ya, karena sekarang memang satu kenyataan, negara yang sedang hebat-hebatnya maju nanti akan menjadi ekonomi terbesar di dunia itu adalah Tiongkok. Dan PBB sudah menetapkan bahwa bahasa Mandarin dan bahasa Inggris juga ya, itu termasuk bahasa internasional. Jadi di dalam semua acara-acara PBB itu dua bahasa ini termasuk yang harus mempunyai penterjemahannya. Jadi kalau kita bisa menguasai bahasa Inggris, syukur-syukur bisa menguasai bahasa Mandarin, maka untuk belajar lewat komputer, internet itu tidak akan mengalami kesulitan. Ya, jadi intinya di situ kok. Kalau kita baca sejarahnya itu, Jack Ma, orang terkaya di dunia, yang punya Alibaba, itu dasarnya kan lulusan sastra Inggris. Dia lulusan sastra Inggris, terus dia mendalami semua ilmu yang pakai bahasa Inggris. Nah, dia berhasil menjadi orang terkaya di dunia, terkenal lagi. Ya, jadi yang penting sekarang adalah bahasa, karena bahasa ini menjadi alat bagi kita untuk berselancar di internet. Ya, lupain yang lain dulu dah. Bahasamu harus dikuasai dulu, lah baru semuanya cepat bisa diserap. Dan kita akan menjadi orang yang nantinya akan diperhitungkan menjadi pemimpin di Indonesia. Yes. Dan sekian episode kali ini. Kita akan ketemu di episode selanjutnya. Sekaligus kita masih tungguin komentar-komentar Anda untuk bisa kita bahas di sini. Silakan dikirim via WhatsApp di 087855907788. Kalau Anda akan kirim via email, silakan alamatnya di apapunyangandamau@gmail.com. Sampai ketemu lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau.